Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan materi debat kelas 10 semester 2. Kelompok 5 terdiri dari Maharani Putri Dewanti, Maria Angel Rumapea, Naila Kansa, dan Rizkina Alsya Putri. Di dalam materi debat, itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengertiannya, kedua tujuannya, yang ketiga strukturnya, yang keempat ciri-cirinya, yang kelima unsur, dan yang keenam kaidah kebahasaannya. Apa yang dimaksud dengan debat? Menurut KBBI, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan teks debat? Teks debat adalah teks yang berisi pernyataan serta argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat mengenai suatu permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Tujuan debat antara lain: 1. Melatih mental atau keberanian untuk mengemukakan pendapat di hadapan umum. 2. Melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. 3. Melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Dan yang terakhir adalah memantapkan pemahaman konsep dari materi debat. Struktur teks debat. Yang pertama adalah perkenalan. Di bagian ini, setiap tim akan menyampaikan salam lalu akan memperkenalkan timnya. Untuk yang kedua adalah penyampaian argumentasi. Di sini, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral akan menyampaikan argumentasinya terkait topik yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah tahapan debat. Di bagian ini, tim afirmasi dan tim oposisi akan menyampaikan komentar dan sanggahannya terkait topik, lalu akan ditengahi oleh tim netral. Struktur yang keempat adalah simpulan. Di bagian ini, tim afirmasi, oposisi, dan tim netral akan memberikan simpulan terkait mosi, pendapat, komentar, dan sanggahan dari tim lain. Kemudian, struktur yang kelima, yang terakhir adalah penutup. Di bagian ini, moderator akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan dan itu dilakukannya tanpa berpihak, lalu akan menutup kegiatan debat dengan salam. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks debat. Yang pertama adalah adanya dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Ciri yang kedua adalah adanya dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Lalu ciri yang ketiga adalah adanya proses saling mempertahankan pendapat dan adanya juga pihak yang berperan sebagai penengah. Lalu ciri yang terakhir adalah adanya saling adu argumen untuk memperoleh kemenangan. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks debat. Yang pertama adalah mosi. Mosi ini adalah topik atau isu yang dibahas dalam perdebatan yang gunanya untuk menentukan sikap-sikap dari tim-tim pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan. Yang kedua adalah tim afirmasi. Tim ini yang bertindak sebagai tim yang posisinya itu untuk mengemukakan argumen yang mendukung mosi debat atau tim yang pro terhadap mosi debat. Tim oposisi ini juga disebut tim yang kontra terhadap mosi debat. Di dalam unsur-unsur teks debat juga terdapat tim netral. Tim ini yang gak mendukung dan gak menolak mosi debat. Yang kedua adalah moderator. Moderator ini sebagai pengarah jalannya debat. Dan yang ketiga adalah penulis. Penulis ini yang mencatat segala sesuatu yang dinyatakan dalam debat. Kaidah kebahasaan pada teks debat terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu kata kerja. Lalu yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi ini dimanfaatkan untuk menghubungkan kata atau kalimat. Contohnya seperti sebagai, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan ini merupakan kata yang fungsinya sebagai Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.